Ya, nomor HP, channel YouTube dan juga akun Telegram saya. Seumpama nanti kita bertemu di YouTube atau kita bertemu di Telegram, silahkan menyapa. Aktivitas saya setiap hari mengajar di TKIT Harapan Umat Ngawi, jadi saya seorang guru. Mungkin dari banyak teman-teman di sini ada kepala sekolah dengan berbagai prestasi, tapi saya di sini mencoba untuk berbagi gitu ya, apapun yang sedikit yang saya punya, semoga itu akan bermanfaat untuk orang lain. Untuk, 2 hari ini, kemarin sama kemarinnya lagi, ataupun yang dalam waktu dekat-dekat ini itu, saya seringnya itu menyampaikan materi tentang workshop pembuatan video pembelajaran, karena itu yang mungkin saat ini sedang disenangi oleh guru ya, ketika kita harus hadir menyapa anak didik kita. Nah, alternatif paling mudah itu adalah membuat video pembelajaran. Jadi ada beberapa kelompok atau guru di satu lembaga kayak gitu biasanya, eee, pengennya saya hadir terus, kita belajar bersama seperti nah kali ini materinya agak berbeda yaitu tentang membuat evaluasi pembelajaran yang mungkin, eee, yang sudah kita lalui gitu ya, masa pandemi atau krisis dunia yang kita rasakan saat ini tentang adanya COVID-19 ini, membuat kita harus beradaptasi. Jadi secara penilaian, secara rencana pembelajaran itu harus, kita rubah gitu ya, yang biasanya kita bisa mengamati anak-anak didik kita di kelas, bisa melakukan penilaian langsung, tapi untuk kali ini kegiatan BDR ini kita membutuhkan bantuan orang tua karena anak-anak didik kita itu belajarnya dari rumah. Teman-teman, untuk tujuan kegiatan pada pada pagi hari ini itu yang pertama kita mengetahui makna evaluasi pembelajaran. Apa sih itu evaluasi gitu ya? Kenapa ada di situ ada istilah penilaian, ada pelaporan dan sebagainya. Selanjutnya, eee, di sini nanti insya Allah akan kita bagikan gitu ya tips-tips bahagia untuk melakukan evaluasi. Gurunya senang, anaknya senang, orang tuanya juga nggak stres ketika harus, "Bunda tolong dong videonya ketika anak melakukan ini," kayak gitu ya, itu dikirim dan sebagainya. Lama-lama karena orang tuanya sibuk, mungkin orang tuanya pun juga akhirnya nggak aktif lagi di grup, nggak mengirimkan kegiatan anak dan gurunya juga susah, "Oh ternyata minggu ini saya tidak bisa menyampaikan buku penghubung tentang capaian anak didik," seperti itu. Nah, nanti di sini insya Allah, bagaimana kita membuat sebuah kuis biar itu kita bisa mencapai KIKD-nya yang kita harapkan ke anak-anak itu dengan mudah. Kita bisa melihat rekapnya dan sebagainya. Selanjutnya yang akan kita gunakan nanti adalah, web tool-nya dari Quizizz. Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah mencoba membuat, nanti kita akan sama-sama. Nah, ini latar belakangnya yang sudah sampaikan tadi ya. Jadi kalau di bulan Maret kemarin, di semester akhir kemarin itu kita juk-juk gitu ya, tiba-tiba kita harus belajar dari rumah, harus bekerja dari rumah, terus nggak boleh ada aktivitas di sekolah, kalau enggak nanti kita kena sidak kayak gitu ya. Di lembaga saya soalnya seperti itu. Awal masuk itu ada informasi gitu ya, bertebaran bahwa lembaga saya itu melakukan tatap muka tanggal 13 gitu. Ada pihak Korwil yang meminta foto, ruangan ruangan sekolah kami apakah benar ada yang masuk atau tidak. Terus akhirnya ada 2 pengawas yang ke sekolah, sidak gitu ya, seperti itu. Jadi karena memang, keadaannya itu sangat ini ya, kurang mendukung untuk lembaga, makanya tidak boleh melakukan kegiatan di lembaga. Walaupun ada beberapa sekolah yang melakukan kegiatan kelompok di luar sekolah gitu ya. Di 1 jam bertempat di mana ngumpul anak-anaknya, terus kemudian seperti itu, melakukan pembelajaran. Tapi kalau untuk lembaga kami, itu kurang bisa dilakukan kayak gitu ya. Karena di samping, memang instruksinya dari kepala dinas itu tidak boleh kayak gitu ya. Terus lagian, peserta didik saya itu rumahnya jauh-jauh gitu ya. Ada yang di perumahan ini, ada yang di desa ini, ada yang beda kecamatan, ada yang beda provinsi. Jadi kalau saya di Jawa Timur ada
peserta didik saya itu yang ada di Jawa Tengah, seperti itu. Seperti Bu Dwi tadi ya, rumahnya aslinya Sragen, tapi belajarnya di Ngawi, tapi sekarang di Blitar, seperti itu. Ada juga peserta didik saya itu yang sekarang itu masih ada di Banjarmasin, ada yang masih di Batam, kayak gitu. Jadi nggak mungkin memang untuk dilakukan kelompok. Kemarin sempat di sekolah sebelah itu melakukan kelompok, tapi karena ada kasus baru kayak itu di Ngawi, itu akhirnya ditutup kembali, nggak boleh melakukan kegiatan. Nah, secara evaluasi mungkin di semester sebelumnya guru mungkin kesusahan gitu ya, kita belum bisa beradaptasi. Terus yang dimasukkan ke rapat di semester akhir kemarin itu yang mana? Apakah yang hanya 3 bulan ya, Januari, Februari, Maret itu yang separuh itu, atau yang Maret ke sini gitu ya, Maret sampai Juni itu. Itu ada yang mungkin kesulitan kayak gitu. Belum terbiasa, belum belum terbiasa dengan aktivitas daring, terus kemudian nggak tahu harus dikemanakan untuk sisa materi yang tema yang belum disampaikan itu. Ataukah anaknya hanya berupa ke WA, tugas orang tua, terus akhirnya lost kontak dan sebagainya, terus akhirnya penilaiannya bagaimana. Nah, itu semakin ke sini insya Allah kita semakin belajar banyak gitu ya. Dari media, dari Dirjen PAUD, dari kementerian itu sudah banyak memberikan kita alternatif bagaimana agar pelaksanaan pembelajaran itu tetap berjalan dengan baik gitu ya, meskipun anak-anak berada di rumah. Tentunya ini tanggung jawab kita bersama ya, tanggung jawab guru dalam memberikan rencana pembelajaran agar 6 aspek atau tujuan pembelajaran kita itu tetap tercapai. Terus orang tua itu juga sadar karena gurunya tidak bisa hadir, berarti orang tualah yang harus membersamai untuk pendidikan anak-anaknya di rumah. Anaknya juga harus sabar gitu ya, harus sabar dan tetap semangat karena memang mereka keadaannya seperti ini. Kita tidak mungkin melibatkan anak-anak nanti seumpama mereka akan tertular dan sebagainya. Makanya kegiatan di rumah yang safe itu yang harus kita lakukan dan pembelajarannya pun tetap sesuai dengan yang direncanakan oleh lembaga. Tentang evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran yaitu suatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis. Evaluasi pembelajaran itu bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang menjadi landasan dalam mengukur tingkat kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar peserta didik secara efektif pendidik dalam mengajar. Jadi secara evaluasi itu, kata evaluasi itu secara menyeluruh ya, bukan hanya sekedar penilaian peserta didik, tapi juga merupakan keberhasilan dari guru menerapkan suatu metode pengajaran, itu juga perlu dievaluasi. Apakah sudah benar dengan memakai ini? Apakah sudah tercapai itu secara semuanya, secara keseluruhan? Kalau untuk ke peserta didik nanti cenderung ke pengukuran dan penilaian. Fungsi dari evaluasi pembelajaran. Fungsi utamanya yaitu untuk mengetahui sejauh mana kemajuan perkembangan peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sebentar. Entar ada iklan dulu. Jadi itu ya fungsi utamanya dari evaluasi itu. Bentar, kok hilang ya? Hilang nggak ya? Hilang nggak Bunda? Suara saya masih ada? Masih ada, masih jelas. Oke, terima kasih. Jadi fungsi utama dari evaluasi pembelajaran itu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan, perkembangan, serta keberhasilan peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran dalam jangka waktu yang ditetapkan. Jadi nanti endingnya evaluasi ini akan kita lakukan seumpama kita melakukan evaluasi bulanan, evaluasi mingguan, evaluasi semester seperti itu dalam waktu tertentu.
Untuk kegiatan dari evaluasi itu ada 2, yaitu ada proses pengukuran dan proses penilaian. Dan proses penilaian yang ada di PAUD itu merupakan proses pengukuran terhadap hasil kegiatan belajar anak yang dilakukan berdasarkan fakta yang sesungguhnya atau secara otentik. Dari 6 aspek yang kita tujuh ya kompetensi intinya, ada 4 kompetensi, terus kemudian kita merujuknya ke 6 aspek. Adapun penilaian di masa BDR itu teman-teman membutuhkan peran dari orang tua. Jadi orang tuanya yang di rumah itu mengamati anaknya, gitu ya, merekam ucapannya, tingkah lakunya ketika di rumah, ketika di semua ruangan lingkungan rumahnya kayak gitu ya. Nanti dilaporkan ke atau dikirim via daring ke gurunya. Bisa berupa foto, bisa berupa video, atau bisa berupa audio. Itu yang biasanya kita lakukan saat ini. Nah, nanti setelah data-data itu terkumpul, maka guru akan menganalisis, terus menyimpulkan dan membuat keputusan. Ketika guru mengirim anak-anak, hari ini kita akan belajar untuk membuat contohnya apa ya? Membuat bentuk rumah dari plastisin. Nanti ibu guru akan membuatkan video tutorialnya, disimak ya, seperti itu dari gurunya. Kemudian yang ingin kita harapkan feedbacknya dari orang tua itu adalah mungkin berupa gambar atau video dari anaknya ketika melakukan kegiatan itu, terus kemudian gurunya menganalisis, oh ternyata untuk motorik halus anak ini sudah terbentuk. Dan ketika melakukan kegiatan ini, anaknya bertanya kepada ibunya, Bu, itu rumahnya ada apanya dan sebagainya. Itu dari segi bahasanya itu akan muncul. Nah, dari di situ nanti gurunya akan membuat keputusan, oh, dari yang kita harapkan ke orang tua, anaknya ternyata sudah bisa melakukan ini secara kompetensinya. Dan kemudian itu yang akan kita laporkan secara periodik ke orang tuanya. Mungkin ketika BDR ini kita akan tetap bisa memberikan apa ya, kayak jenis buku penghubung gitu ya, yang biasa kita lakukan setiap akhir minggu, yaitu ke orang tua. Nanti ditulis bahwa kegiatan inti hari ini, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamisnya apa, kayak gitu. Orang tuanya memberikan feedback berupa foto, rekaman, berupa file kayak gitu ya, file PDF atau berupa laporan teks di grup WA seperti itu untuk tingkat pencapaian selama seminggu ini. Itu bisa berupa tulisan atau bisa nanti video call gitu ke orang tuanya. Bunda, untuk kegiatan hari Senin ini anak Anda ternyata sudah mencapai BSH seperti ini, seperti itu. Nah, itu berupa laporan yang bisa kita lakukan selama kegiatan belajar dari rumah. Nah, untuk kali ini kita akan belajar menggunakan aplikasi Quizzes ya. Jadi ini menurut saya sih salah satu alternatif agar kita juga bisa memberikan sebuah hal yang baru atau mungkin metode baru ketika kita melakukan penilaian. Jadi nanti teman-teman, kita di sini ini akan lebih banyak praktek menggunakan Quizzes ini. Jadi nanti kita akan seperti main game kayak gitu. Untuk selanjutnya kita akan mencoba dulu ya. Ini ada bisa dipakai ini. Nanti saya kirim ke chat ya. Jadi kita akan mencoba dulu sama-sama. Bentar, Zoom saya mana ini? Bentar ya.
Saya kasih linknya di chat ya. Nanti kita akan sama-sama di situ. Nah, itu ada kuisis, ada join dengan ini nanti kita kok ke privat ya. Sebentar. Ke everyone in meeting. Ini saya pastikan di sini. Nih teman-teman silahkan dicoba link tersebut bisa masuk di melalui chat ya. Nah, teman-teman silahkan masuk di situ. Atau saya ganti linknya ya, ntar. Iya teman-teman, oh ini live dashboard. Ini aja teman-teman silahkan masuk dengan menggunakan link ini ya. Join my quizzes. Join my quizzes that myquiz.com. Join myquiz.com. Itu yang link terakhir. Join myquiz.com. Terus ketikkan alamatnya di 9692216. Mungkin bisa dilihatkan di green screen-nya ya Bu. Jadi kita kayak Ya, mengabang. ini kenapa ini ya Zoom saya ini. Nah, ya kah? Nah. Bentar bunda. Ketemu lagi. Ini saya share screen lagi. Ini ya teman-teman silahkan ketikkan di URL-nya di browser kayak gitu. joinmyquiz.com. Nanti masukkan 969216 ini. Ya, Bu Dia. Jadi teman-teman buka kalau di HP-nya silahkan buka browsernya. Dalam? Silahkan buka browsernya teman-teman yang ada di HP atau di laptop, buka di sini. Itu join myquiz.com. Nah, seperti ini.
Nah, seperti ini teman-teman. Tuliskan nanti gamenya yang ini di sini yang 96 92 16. Ya Budi ya. Nah, itu ada Bu Ngestuti sudah masuk 1 orang. Tetap di situ ya, Bu. Jangan dikeluarkan dulu. Ada Mbak Belva. Ketikkan saja di buka tab baru, tab baru di Google-nya, di Chrome-nya. Terus ketikkan URL itu joinmyquiz.com. Masukkan kodenya 9692. Ini ya saya contohkan lagi. Jadi kita masuk ke Google Chrome kayak gitu, ketikkan di sini di atas ini di URL-nya, di URL link-nya itu joinmyquiz.com. Ini ya, tak tulis di sini joinmyquiz.com. MyQuiz saja, MyQuiz. Kalau itu kan sekali ya. Join my quiz. Ini joinmyquiz.com. Sudah ada Mbak Lisa, sudah ada Mbak Asti dari Magetan. Tetangga. Saya salut ya, udah tua itu masih semangat. Ini kalau sudah join kayak gitu nanti tinggal dimasukkan kode enter kodenya di sini. Jadi 9692 berapa tadi? 9692 16 ya. Ini ketikkan 9692 16. Terus kemudian join, klik join. Nah, tuliskan namanya Eva Rahmawati gitu. Nah, tetap tunggu di situ. Nanti sampai teman-teman ngumpul, ini sudah ada banyak orang nih. Bu Diana juga sudah masuk. Oke, selamat datang Mbak Nita. Putu sudah masuk. Pak Yayu, Bu Andi, Bu Umu Rofikoh sudah masuk. Sudah? Masih ada yang mau masuk nggak ya? Yuk yang lain yuk. Ada 50 peserta di room Zoom kita. Silahkan untuk segera masuk ke kuisnya. Jadi ketikkan di Zoom itu kalau kita pakai HP, dia di mode belakang saja. Jadi buka untuk browsernya, aplikasi browsernya, ketikkan di URL-nya di situ joinmyquiz.com. Kayak gitu. Terus nanti masukkan kode gamenya ya 969216. Ini versi live-nya. Jadi mainnya bareng-bareng kayak gitu. Sudah? Nggak ada yang masuk lagi? 16 yang masuk. Kalau sudah akan saya start. Oke ya, siap-siap. Nah, silakan dikerjakan Bunda semuanya. Klik start game-nya ya. Saya masih kesulitan masuk. Silakan diketikkan saja Bunda. Atau nanti ya kita nyoba. Ya.
Sepertinya ada gangguan ini. Bun, tolong kodenya, Bun. Halo. 9692 Ini Iya. 16. 96 9216. 9 Iya. 16. Ini sudah ada yang selesai. Carikan. My quiz. Kok Kaisar? My quiz. Harusnya bisa itu. Join myquiz.com. Wis, mari Mas Reza. Kerjasama antara orang tua, guru, dan anak. Jadi saya tuh kalau kurang ngerti atau Saya tak pakai ini tak muncul. jadi sebetulnya Ayo, saya tunggu yuk. tantangan yang dihadapi oleh kuantum itu sendiri juga sudah dijawab tadi ya. Halo. Ya. Ya. Ayo Bu Jus. Cepat. Aduh, salah satu. Bu Umu salah satu. Diklik apa ya? Selamat datang Bu Heriana Madiun. Silakan dikerjakan dulu 10 soalnya. Bun, saya selesai. Bu Maria. Ya, sip. Terus bagaimana? Sudah selesai saja nggak apa-apa. Sudah. Selesai saja. Oke, thank you. Bun, ini mau mulai kok enggak bisa ya? Sampai mana? Ini kan masih setelah masuk tadi di start dimulai itu saya klik kok belum bisa. Masa sih? Saya belum Iya. ini nih. Coba keluar lagi, terus cari ganti nama. Coba ganti nama. Iya, iya. Bunda, kalau selesai sudah bisa keluar. Sudah bisa. Silahkan masuk ke Zoom lagi. Oke, Kita lihat makasih. ininya. Oke. Bu Esra, punya saya ada. Oh, ini yang sudah benar semua ini dari 1 sampai 21. Ada yang benar semua. Nah, itu tergantung nanti cepatnya menjawab itu dia yang bisa menaikkan rankingnya ke atas. Kayak gitu. Jawabannya benar, terus cepat menjawabnya, itu dia akan merubah posisinya. Bisa saja nanti Bu Ana Diana ini yang sekarang ini juara 1, itu nanti tergeser dengan yang lain. Karena dari tingkat
waktunya ya. Berarti sinyalnya bagus. Kita tunggu sampai Bu Yosi selesai ya. Oh, ada yang masuk lagi. Oh, berarti Ade memandu ya, Lin ya. Aduh, salah satu. Bu Isrohatul. Dia punya aku ada enggak ya? Bu Dwi ya, sebentar. Saya cek. Ini ada ini, Bu Dwi nih. Benar semua, 10. Ya, mohon maaf, ini mau masuk dimulai kok nggak bisa ya? Ya, Mungkin belum, mungkin. Bunda, atas nama Endang Ratnawati muncul enggak? Siapa? Bunda atas nama Nur Endang Endang Ratnawati. Endang Ratnawati. Ada mungkin ya? Di atas kali ya? Sudah dikerjakan, Bunda, Bu Endang? Ya. Sudah ini nomor di Oh ranking ya. 13. Oke. Kita tunggu Bu Endang ya. Ini masuk-masuk sudah salah ini Bu Sriati Ningrum. Aduh, salah lagi. Nggak apa-apa sih, hanya mencoba. Matang dulu makan. Ada berapa tadi pada gambar tersebut? Sapi apa Sadi? Bu Matul mau lanjut apa enggak nih? Kalau enggak saya end. Oh, masih. Ya udah. Nama binatang sudah. Salah. Boleh keluar Bunda kalau sudah. Nanti saya tampilkan. Bunda, permisi, saya masih mulai. Oh, nggih, cepetan ya. Iya, bentar. Saya mau pokoknya Ya ampun, jadi salah pilih ya. Ayah. Ayo Bu Nuryani, cepetan Bu Nur. Ya, Jangan sampai salah. Sebentar. Sudah. Berarti masuk sana. Sapi ya berapa? Ada berapa sapi? 2. Yo. Iya, 2. Sapinya ada 2. Wah, mantap. Bu Matul langsung ke atas ya. Di posisi ke-22 dan sudah selesai. Bisa keluar, Bunda. Boleh kembali ke Zoom, terus kemudian lihat apa ya ini namanya? Klasemen sementara. Klasemen sementara game kita. Kita tunggu Bu Dini selesai ya. Bu Gini. Nanti kalau sudah saya end ini. Kayaknya ini yang akun-akun yang nggak jadi terpakai. Oke, Bu Gini sudah selesai. Sudah, saya stop ya. Terus aku nanti Oke, saya end game. Saya end game dulu. Nih. Ini hasilnya teman-teman. Di posisi ketiga ada Bu Nita, di posisi kedua ada Bu Anadiana, dan di posisi pertama ada Bu Kirana. Ternyata posisi Bu Diana tadi tergeser oleh Bu Kirana gitu ya. Nah, itu capaiannya teman-teman. 100%, 100%, 100%, semuanya ini yang di klasemen tadi. Oh, nilai saya juga 100 gitu. Seperti ini untuk game kita nanti yang akan kita buat. Jadi ini merupakan alternatif untuk penilaian yang kita akan bisa lakukan ke anak didik ya. Jadi hanya sebatas alternatif gitu ya. Untuk soal yang tadi yang saya buat itu
Mungkin kalau untuk anak-anak TK kurang begitu cocok gitu ya. Karena di situ ada membacanya. Padahal kan anak-anak TK kita itu kebanyakan dia baru mengenal huruf. Nah, nanti kita akan siasati soal-soal yang di sana itu hanya berupa gambar atau berupa audio. Nanti kita akan coba bagaimana cara membuatnya. Ya tentunya kita sesuaikan dengan tema pembelajaran yang saat ini terlaksana di lembaga. Seumpama kalau di lembaga saya ini masih di tema diri sendiri. Berarti untuk kuisnya itu ya tentang diri sendiri ya, anggota tubuh dan sebagainya. Itu nanti kita buat contohnya, ini soalnya seumpama kita inginnya anak-anak bisa mengenal seri warna kayak gitu ya. Seumpama yang biasanya itu seri A, B, C, D dan sebagainya. Nanti kita ubah di situ itu dengan gambar-gambar berupa anggota tubuh kan diri sendiri. Mata, hidung, mulut, mata, hidung, mulut. Nah, nanti salah satunya kita kosongi. Terus nanti di pilihan multiple choice-nya di A, B, C, D-nya kita akan ganti gambar yang benar, yang sesuai. Di situ ada telinga, ada mulut. Nah, nanti anak-anak akan membayangkan kalau urutannya mata, hidung, mulut, terus ada yang hilang berarti berarti di situ ada mata yang harusnya dipilih seperti itu. Terus di kuisis ini kalau anak-anak juga belum lancar membaca kayak gitu ya, itu soalnya bisa berupa audio. Jadi soalnya bisa berupa gambar, bisa berupa audio. Ini gambar apa ya? Kayak gitu toh. Seumpama ada gambar sapi. Sapinya mempunyai berapa kaki? Nah, nanti di situ di ABC-nya mungkin kita akan menuliskan 1, 2, 3, 4 seperti itu. Jadi sudah ada bayangan ya, Bunda. Jadi pertanyaan kita itu nanti ke anak-anak yang kita buat itu berupa voice over atau suara kita. Itu. Atau nanti ya kita tetap meminta bantuan orang tua ketika anak-anak melakukan game ini. Jadi Bunda nanti hanya serahkan linknya joinmyquiz.com, silahkan masukkan kode gamenya, kemudian isi nama, sudah start selesai kayak gitu. Nah, untuk metode game yang kita pakai seperti saat ini tadi itu metodenya live. Jadi kalau kita mau menjadwalkan kelas kita, anak-anak hari ini kita mau main game, itu diinfokan di WA group seumpama. Semuanya stay ya di situ. Terus kemudian nanti kita akan bermain bareng. Itu berarti dia versinya live. Jadi semuanya bareng-bareng sama-sama. Kalau si host atau gurunya itu belum mengklik start, berarti untuk kuisnya atau gamenya itu belum bisa jalan. Tapi kalau teman-teman itu kesusahan dengan jadwalnya orang tua yang tidak sama gitu ya, mungkin ada yang kerja dan sebagainya, itu bisa kita modelkan gamenya itu untuk tipenya homework, jadi PR gitu. PR-nya itu nanti kita sesuaikan. Kalau orang tuanya itu bisanya malam ya nanti terserah mereka. Dan PR itu bisa dikerjakan sampai kapan gitu. Seumpama temanya tanaman. Tema tanaman hari ini baru menanam dan sebagainya, masih belum panen kayak gitu ya. Itu nanti ada proses seminggu. Nah, nanti di PR-nya itu kita setting agar game itu bisa dilaksanakan dari hari Senin sampai hari Sabtu. Itu masih bisa dikerjakan. Itu tergantung kita nanti settingnya yang membuat gitu ya, administratornya. Sedikit aja. Nah, teman-teman yang kita butuhkan itu untuk membuatnya itu tentunya paket data ya, internet, karena kita langsung mengerjakannya di internet atau bisa memakai HP juga, tapi memang harus ada koneksi internet karena basisnya adalah web. Mungkin teman-teman akan mulai membuat hari ini kita bersama-sama. Jadi nanti kita akan tahu cara membuatnya, memilih gambar dan sebagainya. Bisa ya? Jadi yang sudah memakai laptop bisa buka ini langkah-langkahnya saya terangkan sebentar. Ini yang pertama itu kita akan membuat akun dulu di Quizzes. Jadi bisa login menggunakan akun Google. Kemudian yang selanjutnya kita akan memilih
peran gitu, apakah kita sebagai guru ataukah kita sebagai orang tua. Selanjutnya, setelah kita membuat akun, kita akan membuat soalnya. Jadi kita akan create soalnya, apakah 10 soal, apakah 5 soal saja, seperti itu. Terus kemudian setelah membuat soal, kita akan men-settingnya kayak gitu. Apakah soalnya itu akan muncul jawabannya setelah anak itu menjawab klik yes, kayak gitu ya. Jadi langsung ada feedbacknya. Ketika milih A, oh ternyata jawabannya salah, ada apanya di situ. Itu bisa kita pilih, kita bisa setting. Terus kemudian setelah itu kita bisa share ya, share atau publish linknya tadi ke orang tua. Itu saja sih sebenarnya, sangat mudah yang bisa kita lakukan. Yang paling penting itu yaitu tentang ide kreativitas kita membuat soal yang sesuai dengan anak-anak didik kita. Oke, yang pertama, teman-teman sudah siapkan laptopnya atau siapkan HP-nya? Ya, sudah? Mila pakai laptop. Pakai laptop bisa, Bunda. Pakai HP juga bisa. Jadi kalau pakai HP, nanti di browsernya itu di settingnya desktop site ya. Jadi tampilan website itu dipilih, diklik. Baik teman-teman, sudah sampai mana? Jadi kita memang hari ini mau praktek langsung membuat akun di Quizizz dan kemudian kita akan membuat contoh latihan soalnya. Satu atau dua soal kayak gitu ya. Nanti kemudian kita publish dan kita akan mengetahui reportnya. Jadi kita bisa dengan mudah, oh soal ini itu ternyata masih sulit untuk anak-anak. Oh soal ini masih banyak yang salah. Terus soal ini itu mengandung kode yang mana yang kita ambil tadi. Seumpama tadi ya kita mau mengenali anggota tubuh apakah anak tahu atau seri pola ABCD seperti itu. Itu nanti kita masuk ke KIKD-nya. Ini teman-teman untuk tampilan awal dari Quizizz. Jadi silahkan teman-teman masuk di URL-nya itu quizizz.com. Quizizz.com. Ya, tuliskan di URL atasnya itu quizizz.com. Ini pakai laptop sama pakai HP. Page awal dari Quizizz. Di sini ada get started, ada sign up, ada login, ada join game. Jadi kalau teman-teman mempunyai kode game masuk di sini itu silahkan langsung klik yang join game di pojok kanan atas ini. Terus kalau mau sudah mempunyai akun, terus kemudian logout, berarti masuknya lewat login. Jika belum mempunyai akun, belum pernah daftar sama sekali, kita harus mendaftar terlebih dahulu. Oke, saya ingin dengar suaranya Bunda semuanya. Sudah sampai mana? Kan ujung doang ya. Sekarang mau. Terus dia harus tekan ini nih gimana sih Pak pakai laptop? Pakai laptop bisa, pakai HP bisa. Bun, kalau sudah quizizz.com terus yang diklik yang mana? Ini tunggu temennya ya, Bunda Umpu ya. Temennya belum bisa masuk. Itu sudah di situ tampilannya sudah sama dengan saya ini. Umpu pakai HP apa pakai laptop? Pakai HP ini. Pakai HP di mode desktop site dulu ya. Jadi Google-nya itu atau Chrome-nya itu, web browser-nya itu nanti modenya mode desktop atau mode web, mode PC. Dicari di tanda titik 3 itu pilih yang desktop site. Kayak gitu Bu Umu, yang di HP-nya. Enak pakai laptop atau enak pakai HP ya? Kalau enak pakai laptop tak pindah pakai laptop saja. Pakai laptop saja kalau saya. Oh iya. Kalau terbiasa pakai HP ya nggak apa-apa. Saya biasa juga pakai HP. Oke Bunda. Berapa orang yang sudah sampai di sini? Saya sudah Bunda. Oke, pinter Bu Novi cantik. Iya. Sama tampilannya Bun.
Sudah sama, ya tunggu temennya dulu ya. Di situ loh. Jadi dikecilkan aja zoom-nya, terus kemudian kita buka browser kayak gitu. Jadi kita bisa menggunakan laptop kita. Jadi Quizzes kita sudah masuk. Bu Umu itu langsung saja di desktopnya, nggak apa-apa. Semua orang-orang lagi. Kan enak-enak ya. Aja kok nonton HP wae. Mana tadi? Nggak warai. Sudah, teman-teman? Sudah sampai di sini? Sudah. Oke, Bu Yeni sudah ya, Bu Yeni? Sudah, Bu. Oke, sudah. Oke, selanjutnya kita mau sign up dulu untuk mendaftar atau register. Pilih klik yang kanan atas itu yang ada warna hijaunya. Sign up. Ya, pilih sign up. Nanti akan munculnya seperti ini. Welcome to Quizzes. Please use your school and email address. Berarti daftar ya? Ya, daftar dulu. Bikin ID gitu? Lebih mudahnya itu pakai daftarnya pakai Google kita. Jadi langsung connect. Jadi kita nggak usah mengisi formulirnya. Betul, daftar dengan sign up-nya dengan menggunakan akun Google. Nah, di laptopnya. Oke, sudah. Oke, di laptopnya itu ada akun berapa, silahkan dipilih. Atau di HP-nya punya beberapa akun, pilih salah satu. Yang diingat password-nya ya. Ini saya punya akun di laptopnya 3. Saya sudah bisa masuk, sudah punya akun di sini, jadi saya tidak akan masuk lagi. Untuk Bunda silahkan pilih ininya. Kayaknya ada ini ya, pilihannya lagi. Nah, setelah memilih menggunakan akun Google itu, dia akan muncul pilihan untuk digunakan kuisnya itu untuk area mana kayak gitu ya, untuk area sekolah, untuk bisnis atau secara personal atau hanya untuk diri kita sendiri saja. Nah, nanti teman-teman boleh pilih at school kayak gitu. Terus kemudian perannya apa di sekolah itu atau perannya apa di bisnis itu. Kalau personal dia langsung bisa masuk ke langsung ke work ya. Apa namanya kayak worksheet, lembar kerjanya ya, worksheet ya, ya seperti itu. Silakan pilih teacher dan sebagainya atau teacher atau parent juga ada pilihan di situ orang tua. Tapi karena kita guru, gimana sih Bunda teacher dan parents? Sudah masuk dengan akun Google-nya tadi Bu Novi? Sudah sampai di beranda. Sudah nggak ada pilihannya untuk memilih dia di mana, nggak ada? Sudah masuk di worksheet-nya? Sudah ya? Worksheet-nya di sebelah mana ya, Bun? Bentar. Saya tak login dulu. Karena saya sudah mempunyai akun, kayak gitu berarti nanti saya login ya. Saya login menggunakan akun Google saya. Saya tidak sign up soalnya, jadi langsung. Kalau sign up dari awal, biasanya dia harus memilih dia kuisnya itu di mana, diletakkan untuk siapa gitu ya, untuk bisnis kah, untuk sekolah, dan kita memilih peran. Yang dipilih teacher Bu ini. Pilih teachernya ya. Ini kan seperti itu. Ini. Jadi tampilannya sudah seperti ini semuanya ya. Sudah. Bunda Eva, pilih personal atau at school? At school saja karena kita guru, Bu. Oh iya. Terus gimana ya personal teacher ya? Setelah memilih akun email kita dengan akun Google tadi, kita akan dimasukkan ke tempat kita gitu ya, kita berada. Apakah kuisisnya itu untuk Google, untuk sekolah, untuk personal, apa untuk bisnis. Terus di situ selanjutnya kita disuruh memilih peran kita. Di sekolah itu kita sebagai parent kah, sebagai student atau sebagai teacher kayak gitu. Tinggal pilih. Kalau sudah itu dipilih, maka kita akan berada di
Ya. menu-menu Udah. kuisisnya yang akan kita kerjakan di sini. Oke Bu, sudah. Sudah ya, sudah. Lanjutkan Sepertinya salah selanjutnya. deh sayanya. Apa Bu? Yang untuk pilihan untuk teacher, parent atau apa itu tadi tuh waktu mau sign up itu ya, Bunda? Saat setelah sign up. Tapi kalau Bu Novi sudah ada di sini nggak apa-apa, nggak usah diotak-atik. Iya, soalnya Nggak nggak masalah ada itu. Nggak ada, Bunda. Nggak apa-apa, wes, nggak apa-apa. Yang penting sudah sampai di sini teman-teman semua. Untuk langkah selanjutnya, kita akan mengenal menu-menu yang ada di Quizzes ya. Di sini ada akun saya. Karena saya tadi emailnya pakai ini, maka email saya ada gambarnya ini. Terus kemudian ada di sini ada tombol create ya, atau membuat atau mencipta. Ada tombol search, ada my library. Kalau kita sudah meng-create sebuah quiz, nanti quiz-quiz kita itu akan masuknya di library. Seumpama kita membuat yang pertama itu untuk kuisnya diri sendiri. Terus kita mau belajar berhitung ke anak-anak ya. Jadi ada gambar mata berapa? 2. Itu kan berhitung. Ada gambarnya bayam ada berapa. Itu semua info. Siapa lagi gitu? Udah. Terus semua kuis-kuis yang kita buat itu nanti akan masuknya di sini di My Library di bawah create ini. Terus kemudian ada report. Di report ini adalah hasil yang nantinya akan menjadi acuan kita untuk menganalisis data dari yang sudah dikerjakan oleh peserta didik kita. Jadi seumpama tadi di sini di game apa ya tadi ya, tebak binatang ini tadi ya, yang komplit 35 menit yang lalu itu kita klik, di situ ada reportnya yang bisa kita unduh. Oh Kirana, Bu Kirana, dia juara 1 dengan capaian seperti ini. Terus soal yang ini, oh anaknya sudah mengenal angka 2, sudah mengenal sapi, sudah mengenal ini, nanti kita bisa analisis kuisnya dari sini, dari report. Terus kemudian ada classes. Classes ini di Quizzes ini kita bisa membuat kelas ya untuk anak-anak kita. Seperti Google Classroom seperti itu. Nah, nanti kita bisa membuat student. Yang di atas ini, yang tapi agak atas kesulitan nantinya kalau untuk anak-anak TK dan nggak mungkin kita akan menambahi beban orang tua. Jadi cukup kita hanya mengirimkan link untuk bermain game saja. Jadi nggak usah kita akan membuat kelas. Sebenarnya kalau membuat kelas asik juga sih, tapi mungkin ini untuk anak-anak yang sudah dewasa. Terus ada collection. Collection ini kita bisa ambil dari kuis-kuisnya orang yang sudah ada di Quizzes, itu bisa kita masukkan di sini. Terus ini untuk memilih meme. Meme tadi gambar-gambar yang muncul kita tadi gambarnya apa, yang abstrak tadi ya, kayak gambar kucing, gambar apa-apa itu tadi, itu kita bisa create di sini. Nah, untuk yang selanjutnya, yang pertama untuk membuat kuisnya kita klik dulu create di sini di atas ini atau di bawah akun kita ini tulisan plus create gitu. Silahkan diklik. Nah, seperti ini. Langkah yang pertama kita akan menuliskan nama dari kuis yang akan kita buat. Ini seumpama di sini kita menuliskan untuk apa ya? Apa ya Bunda? Kuis berhitung. Kuis berhitung. Contohnya kayak gitu ya. Atau diri sendiri lah contohnya. Diri sendiri. Karena tema saya ini lagi diri sendiri. Diri sendiri. Atau anak hebat. Itu terserahlah teman-teman sukanya apa. Yang penting namanya sesuai kebutuhan. Aku anak hebat. Aku anak hebat. Itu namanya. Nama kuisnya aku anak hebat. Terus kemudian di situ terserah teman-teman ya mau buat apa. Ini saya contohkan aku anak hebat. Ini
aku diriku sendiri ya. Ini untuk tema di lembaga saya masih diri sendiri, belum beranjak ke yang lain. Masih 4 minggu. Sebulan ini saya masih di tema diri sendiri. Terus kemudian di sini ada relevan subjek. Jadi judul-judul yang berkaitan kayak gitu ya. Apakah dia matematika atau bahasa Inggris atau fisika dan sebagainya. Saya biasanya suka di sini ada fun, jadi untuk senang-senang. Terus ini untuk edukasi, jadi education. Ada kindergarten nggak ya? Nggak ada. Jadi tergantung ini teman-teman, kalau mungkin nanti kuisnya itu berhitung ya berarti matematik. Atau sains juga boleh dipilih, silakan. Maksimum hanya 3 ternyata. Saya ini fun, matematik, sama education. Saya memilihnya. Terus kemudian selanjutnya kita akan mengklik tanda next. Ini ya, tombol next. Next. Jadi yang pertama, create, terus kemudian kasih nama kuisnya, kemudian pilih yang judul yang relevan kayak gitu. Nah, di sini ada pilih. Kemudian next. Kemudian pilih apakah dia itu berupa multiple choice atau ABCD kayak gitu. Apakah dia checkbox, jadi satu soal itu bisa memilih beberapa kayak gitu. Hari ini Ananda melakukan kegiatan apa saja? Menyapu, terus makan siang dan sebagainya, itu beberapa pilihan kayak gitu ya, bisa dipilih, bukan satu jawaban saja. Terus fill in the blank. Ini menulis, mengetik ya. Jadi tipe soalnya itu kayak IC seperti itu. Jadi menulis. Jawabannya guru. Anak-anak apakah sudah makan semua? Terus berarti di sini answernya itu sudah dan atau tidak dan sebagainya. Itu fill in the blank. Ini nggak cocok untuk anak-anak ya. Yang cocok itu ada multiple choice. Dan di kuisis ini juga bisa untuk polling ya. Polling kayak gitu. Setting. Terus open ended. Kita selanjutnya akan memilih yang tipe multiple choice. Jadi ada pilihan. Eva, Di dalam. kayaknya harus di-mute untuk semua peserta gitu deh Bu Eva. Jadi suaranya Bu Eva itu kalah sama audio yang lainnya. Kan Bu Eva jadi aja semuanya. Hostnya saya ya. Tar. Ini nggak bisa angkat co-house ya Bu ini ya. Bu Jus ya. Teman-teman tolong yang mic-nya masih nyala tolong dimatikan dulu ya. Siapa yang masih nyala ya? Saya nyala, mana tadi ya? Ini Bu Dewi nih tak. Bu Eva bisa matikan langsung itu semuanya? Iya, sudah Bunda. Saya tak mute all ya. Sudah bersih? Ya, oke. Oke. Iya, jadi yang pertama tadi saya ulang, kita membuat akun dulu dengan sign up atau register dulu memakai akun Google kita. Terus kemudian kita masuk ke worksheet-nya Quizzes, yang langkah yang pertama yaitu klik create ya, tombol create atau mencipta atau membuat. Di situ kita akan diarahkan untuk membuat nama kuis dulu. Silakan diisi sesuai dengan tema belajar yang ada di lembaga panjenengan. Terus kemudian bisa klik juga pilihan apakah dia masuk ke edukasi atau dia hanya sekedar senang-senang, kayak game untuk senang-senang dan sebagainya. Terus kemudian klik next. Terus kemudian pilih tipe soal yang akan kita buat. Apakah multiple choice, apakah dia IC, jadi menulis teks seperti itu, apa dia pilihan banyak hal, gitu ya, dicentang-centang, atau dia untuk poll dan sebagainya. Nah, untuk kita kali ini kita akan membuat yang bentuknya multiple choice. Jadi untuk ABCD. Kalau untuk anak TK mungkin AB saja dan sebagainya, terserah, nanti tergantung panjenengan. Ini seperti Google Form. Seperti ini tampilannya. Nah, teman-teman di sini ada question pertama, berarti pertanyaan pertama yang akan kita buat. Contohnya di sini kita akan
membuat soal. Soal ini bisa untuk matematika, bisa untuk media. Media ini bisa kita masukkan gambar. Seumpama, bentar ya, saya punya gambar apa ya di Seumpama ini menjodohkan yang pertama itu. Saya punya gambar kacamata di sini, saya ambil dari internet. Terus yang pertama itu kacamata ini pasangannya untuk anggota tubuh yang mana kayak gitu. Itu jawabannya nanti apakah mata, apakah telinga, apakah hidung, apakah mulut. Jadi yang perlu kita butuhkan yaitu di sini adalah gambar mata. Karena saya tadi kan anak hebat ya, jadi tema diri sendiri. Terus ini kita pilih saja matanya. Mana ini? Mana? Zoom kuning deh. Nah, ini di sini kita bisa draw juga ini. Di sini kita akan memilih teks. Kita open di sini. Di sini nanti tampilan gambar kacamata. Kok belum ya? Kok lama ya? Bentar ya. Nah, ini muncul di sini. Terus kemudian di sini tulisannya mana pasanganku. Nih contohnya, ini soalnya. Jadi di pertanyaan yang pertama ini nanti ada gambar kacamata, terus kemudian soalnya itu mana pasanganku, anggota tubuh apa yang memakai kacamata, seperti itu. Nah, ini kan lebih enak ke anak-anak ya. Terus jawabannya yang pertama di sini kita akan memilih, contohnya saya punya gambar hidung. Masuk, terus kemudian pilih image yang kedua, itu mulut. Masuk, yang jawaban C-nya adalah mata. Kemudian pilih di sini, selanjutnya yang C. Apa yang belum ya? Telinga. Nah. Ini soal yang pertama kita untuk tema diri sendiri itu kacamata ini memasangkan sesuai pasangannya ya. Kacamata itu yang mana? Seperti ini. Kacamata apakah mata, hidung, mulut atau telinga. Jadi teman-teman yang teman-teman butuhkan itu idenya. Ketika tema ini dicari gambarnya. Terus selanjutnya kita pilih di sini ini jawaban yang benar itu. Jawaban yang benar apa? Jadi dikunci dulu jawabannya mata. Ini klik centang hijau. Terus kemudian kita atur durasi waktunya. Apakah anak-anak itu mikirnya bisa 30 detik sudah bisa menjawab atau membutuhkan waktu yang lama? Nanti kita bisa settingnya di sini. Oh, tak kasih waktu sepanjang-panjangnya lah. 3 menit. Kayak gitu. Enggak apa-apa. Terus nanti klik save. Jadi di Quizzes ini dia untuk soalnya bisa upload medianya berupa gambar yang pertama. Jawabannya pun juga bisa berupa gambar. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya itu masih tetap multiple choice lagi. Nah, ini di media ini kita bisa mencari alternatif yang lain gitu ya dengan audio. Seperti yang saya sampaikan tadi, anak-anak kita kemungkinan itu untuk membaca itu kan masih banyak yang belum karena tarafnya adalah baru mengenal huruf awal, mengenal huruf vokal dan sebagainya. Di sini seumpama teman-teman mempunyai media berupa MP3, cerita kayak gitu ya, biar nanti anak-anak bisa membayangkan dan sebagainya, itu bisa upload medianya di sini. Seumpama ada cerita apa, terus kemudian ada pertanyaan dari gurunya. Anak-anak yang kamu dengar tadi suara apa? Seumpama seperti itu. Ada gambar, ada suaranya burung, contohnya seperti itu. Ada suaranya hewan. Nah, anak-anak itu suara apa? Nanti bisa kita pilih
gambar ABC-nya itu berupa gambar dari suara binatang itu. Tapi di sini nanti kita akan coba saya punya aset apa ya? Punya apa ya? Bentar, kembali ke kuis. Nah, di sini saya contohkan untuk yang audio. Tinggal diklik saja. 1, 2. Yang fungsinya untuk mendengar itu apa ya? Itu soal saya yang kedua, yaitu tentang pertanyaan yang untuk panca indera yang untuk mendengar itu apa? Itu bisa kita play di sini. Oh, nggak muncul? Ntar kita ulang lagi, lihat dulu. Anggota tubuh yang untuk mendengar itu apa ya, anak-anak? Nah, ini sudah terbit. Masak. Oh, nggak komplit ininya. Sebentar, saya ulangi lagi. 3, 2, 1. Anggota tubuh yang untuk mendengar itu apa ya? Nah, nanti teman-teman silahkan cek di sini ya ininya apakah pertanyaan kita itu sudah benar, sudah bisa diterima dengan jelas atau belumnya. Kemudian kita klik save. Kita masih proses uploading di situ. Kalau teman-teman mau membuat soal, ini sudah ada. Terus kemudian yang pertama, ini saya pilihnya jawabannya hidung. Itu ya gambarnya hidung. Terus kemudian mulut. Kemudian apa yang belum ya? Mata. Kemudian selanjutnya telinga. Ini jawaban yang benar. Nah, ini kita pilih, klik yang gambar telinga. Belum terupload gambarnya. Terus cek waktunya, dibuat berapa lama. Gambarnya belum terupload. Nah, ini sudah masuk yang mulut. Mata sudah masuk ke telinga, terus kemudian kita save. Seperti ini cara membuat soalnya ya. Jadi mudah. Kalau mau membuat lagi, ya berarti klik question lagi. Kita sudah memiliki 2 soal, teman-teman. Ini ada yang pertama itu soalnya anak pasanganku, yang kemudian yang kedua ini tentang pengenalan panca indera ya, telinga itu yang untuk mendengar itu apa kayak gitu. Memilih. Teman-teman bisa berkreasi di sini, memilih gambar-gambar yang ada di internet. Itu, ini contohnya. Saya contohkan di sini tema diri sendiri. Kalau saya biasanya di sini saja itu semua sudah ada. Seumpama gambar mata, mencari itu. Kartun kayak gitu. Jadi tinggal pilih. So, mama teman-teman mau mencari gambar pohon, tanaman, itu juga tinggal pilih di sini. Terus kemudian kita sesuaikan. Kalau seumpama kita pilihnya apple. Nah, seperti ini. Umpama ini tidak satu, cuma satu saja yang ada. Baru satu, kita pilih, kita save dulu, save as image. Apel, gitu ya. Apel ada di picture. Terus kita mau kuisnya itu berhitung contohnya. Berarti kita masukkan saja dia di PowerPoint kita. Mana PowerPoint-ku? Bentar ya, teman-teman.
teman-teman ya. Nah, di sini ini kita olah gambarnya itu di PowerPoint dulu. Seumpama yang akan kita buat itu untuk mengenalkan angka ke anak-anak. Tadi kita di sini mempunyai gambar satu apel ya. Gambar satu apelnya tadi saya download, terus kemudian cuma satu apelnya. Ini saya copy, masukkan di sini. 1, 2, 3, 4, 5 contohnya. Ctrl V. 1 tak besarkan dulu. 1, 2, 3. Oh, oke. 4. Nah, ini terus kemudian kita save dia bentuknya biar menjadi bentuk gambar. Ini tak transparansi saja biar nggak tabrakan. Nah, ini biar nggak tabrakan dia. Jadi kalau membuang backgroundnya di PowerPoint itu mudah pakai transparansi. Ini kan ada 5 yang akan kita buat soal. Jadi diolah dulu gambar-gambar yang akan kita buat itu di PowerPoint. Terus kemudian nanti kita akan save. Di sini save as-nya, bentuknya picture. Sini apel, contohnya apel. Terus save as-nya ini bentuknya gambar, bisa JPG atau bisa PNG. Ini save. Just one side. Gambar ini tadi itu sudah masuk di picture kita. Di sini gambar apel. Ya, bentar. Keluarnya di mana ini ya? Bentar. Saya cari dulu nih kemana nih keluarnya. Saya ulang ya. Save as-nya. Bentar, ada yang ngobrol di sebelah. Mas. Ini kenapa nggak bisa aktif ya? Saya stop. Nah, ini kok nggak bisa nge-save ya punya saya ya? Kenapa dia? Ini bisa sebenarnya. Nah, kan bisa. Ya, kita ulangi lagi aja. Ini dalam rangka membuat soal untuk matematika contohnya. Yang tadi untuk soal yang anggota tubuh atau diri sendiri sudah tadi kita contohkan untuk membuat audio, memakai audio soalnya, sama memasangkan gambar. Sekarang kita mau mencoba mengolah gambarnya yang lain untuk seumpama ini gamenya matematika. Saya di sini tadi ini langsung saya transparansikan saja ya. Set transparansi ini menghilangkan putih-putih yang ada di gambarnya. Jadi nanti nggak akan ketumpuk-ketumpuk ini. Ini apa sih? Nah, ini 1, kita copy, Ctrl V, Ctrl V lagi, 3, 5. Saya punya ini, kemudian ini ya cantik, tapi nggak bisa. Dalam, ya. Ini materinya belum tampil. Oh ya Allah. Oh, mohon maaf. Nah ini nah, udah
Tadi kita punya gambar 5 apel gitu ya. Kalau kita mau membuat game matematika untuk anak-anak. Jadi di sini ada 5 apel. Terus ini yang dari PowerPoint ini, worksheet-nya PowerPoint ini kita buat dia menjadi bentuk gambar. Mulai nggak konsen ini. Ini save as-nya. Save as-nya itu bentuknya yang JPG atau PNG. Apel 2. Dia saya taruh di, aduh kok ada ini ya. Ini JPEG aja. Ini pilih yang satu saja. Ini filenya sudah ada di my picture saya. My picture yang ini, yang gambar apel ini ya. Yang ini yang akan kita masukkan ke kuis. Ini salah satu contoh untuk membuat soal berbentuk gambar. Kalau teman-teman langsung ketemunya di internet itu sudah jadi, ya sudah. Tapi kalau kita belum, seumpama kita membutuhkan mengurutkan gitu ya, mengurutkan binatang dari yang besar sampai yang kecil. Dari gajah, jerapah, harimau, kucing, kayak gitu. Nah, itu kan kita butuh menggabungkan banyak gambar ya. Itu bisa diolah oleh teman-teman pakai Microsoft PowerPoint seperti itu. Nanti seumpama binatang apa yang paling kecil sesuai urutan gambar di atas. Maka gambarnya seperti itu tadi, gajah, harimau, kucing. Yang paling kecil itu adalah seumpama apa ya? Ayam kecil ya, ayam anakan kayak gitu. Nah, itu nanti anak-anak akan bisa mengetahui, oh yang paling kecil itu adalah ayam. Jadi pilihannya nanti ayam, jerapah, dan sebagainya. Itu nanti tergantung dari teman-teman semua. Itu diolahnya di PowerPoint. Save as-nya itu bentuk PNG atau bentuk JPEG. Dan ini yang akan kita masukkan ke quizzes kita. Nah, di sini. Oh, bukan. Bukan yang ini. Sebentar ya. Di mana browser saya? Sini kah? Bukan. Sini. Bukan. Nah, di sini. Nah, ini kuis saya. Ini contohnya membuat ulang untuk new question lagi. Multiple choice. Di sini gambarnya ada 5 apel tadi. Kita pilih di sini. Tutut. Ini tulisannya berapa jumlah buah apel. Seperti ini. Nanti akan dibantu oleh yang tuanya. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti di sini hanya kita boleh berupa langsung angka atau bisa berupa gambar ya. Tapi ini angka saja nggak apa-apa. 1 dong. 6, 7, 5, 4. Itu pilihannya. Nanti ini akan terbagi. Ini seperti ini contoh kalau kita memakai HP akan bentuknya seperti ini. Kan anak-anak sudah mengenal angka 5, terus kemudian untuk menitnya kita pilih 2 menit atau 1 menit atau 30 detik, terus kemudian kita save. Nah, kita sudah mempunyai 3 soal gitu. Ada yang ditanyakan dari teman-teman mungkin sampai di sini. Jadi membuat soal itu sekreatif panjenengan. Yang penting anak-anak nyaman gitu ya. Nggak bingung, nggak tambah bingung. Ada pertanyaan? Monggo silahkan dulu. Sebelum nanti kita setting ke bentuk kuisnya. Silahkan dinyalakan. Saya Bunda. Game, monggo silahkan. Itu tadi yang pertanyaan berupa rekaman tadi, mohon diulang, saya tadi kok masih bingung. Oke, kita lanjut ya. Sebentar. Kita cari pertanyaan dulu nih. Nah, ini kita buat yang multiple choice. Ini untuk yang audio. Saya ulang lagi. Untuk quizzes ini bisa menyesuaikan tingkat siapa yang memakai. Anak-anak yang sudah bisa membaca, bisa berupa teks yang panjang.
bisa teks cerita dan sebagainya bisa dengan hanya menuliskan pertanyaan di sini kayak gitu. Tapi kalau ini lagi, kalau dia guru matematika juga bisa menginsertkan fungsi format matematika di sini ya, math equal ini, equations ini bisa. Rumus-rumus, fungsi kuadrat, integral dan sebagainya itu bisa dimanfaatkan oleh guru matematika. Terus kemudian karena sasaran kita itu adalah anak-anak gitu ya, yang kemampuan membacanya belum pinter dan inginnya itu bukan hanya sekedar teks ya untuk kuis kita itu, tapi yang menyenangkan mata mereka, yaitu berupa gambar atau berupa suara. Kita bisa memilihnya di media di sini. Kita bisa memilih medianya itu berupa image. Image-nya itu format ya, bisa PNG, bisa JPG, bisa JPEG dan sebagainya. Terus teman-teman juga bisa memilih yang untuk mode audio. Di sini ada tulisannya audio. Ini image sama audio. Silakan dipilih audio. Audio ini bisa ada dua pilihan. Bisa record secara langsung, hanya 10 detik ini, batasnya hanya 10 detik saja, atau kita upload MP3 yang 10 detik. Seumpama ada, kita mau suara sapi contohnya. Nah, kita sudah ambil dulu MP3 dari internet itu suara auman sapi, mo dan sebagainya. Karena kita sudah formatnya MP3, teman-teman bisa uploadnya pilihan di sini. Upload MP3. Ini hanya 10 detik juga. Mo kan enggak ada 10 detik ya. Atau kukuruyuk. Itu suara apa kayak gitu. Itu kita tambahkan. Itu suara apa kayak gitu. Nah, ini bisa upload di MP3. Kalau teman-teman mau secara langsung, yang tadi saya contohkan itu untuk telinga, apa ya? Kalau mendengar kita memakai apa kayak gitu ya. Nanti ABC-nya berarti dia berupa anggota tubuh atau panca indera. Nah, ini bisa klik teman-teman di record di sini. Ini ada image, ini ada audio. Klik di sini, klik tanda mic di sini. Start 1, 0. Yang untuk sebentar, apa ya? Nah, tak delete dulu. Apa ya pertanyaannya? Ya itu tadi langkah-langkahnya itu sudah betul, ya. Ya ini. Ya. Panca indera untuk melihat apa ya? Nah, ini tinggal di play nanti. Nah, ini suara saya. Terus kemudian save. Ini audio bentuk pertanyaan. Bentuk pertanyaannya berupa audio maksudnya seperti itu. Karena ini ya berarti pilihannya apalah ya. Sudah ya Bunda, untuk audio sudah ya? Ya sudah Bunda, terima kasih. Oke, sami-sami. Untuk perut, saya biar punya banyak soal. Ini menjebak ini. Bunda. Ya, monggo. Maaf, ini kan tadi sudah soal 1, tapi untuk menambah masuk ke question 2 itu apa kita harus keluar lagi? Enggak keluar. Kita hanya memilih. Salah ya ini. Bentar, kita selesaikan dulu ini 1. Ini kan kita sudah punya pertanyaan dan sudah selesai. Kita klik save ya. Oh, audionya hilang. Pertanyaannya kemana ini tadi? Oh, audionya hilang ya. Bentar. Coba dulu. Panca indera untuk melihat apa ya? Save. Kalau nggak terlihat di sini audio saya. Bentar ya. Kalau sudah memiliki satu soal, mau lanjut ke soal ini sudah mau lanjut soal selanjutnya, itu kita tinggal add ini new question. Nih, new question atau kita mau ambil dari punyanya orang lain juga bisa. Seumpama ini ya. Ini kalau new question ini kita mau menulis sendiri soalnya yang new question. Setelah new question nanti akan ada pilihan lagi itu yang multiple choice,
terus checkbox dan sebagainya seperti ulang lagi. Jadi check question itu seperti ini, seperti yang tadi. Atau kita bisa, aduh sebentar. Create a meme. Nanti mana? Kemana tadi ya? Sebentar. Mana tadi punya saya itu? Belum tak buat. Jadi hilang ya. Bentar, saya ambil dari my library aja. Baru 2 pertanyaan ini. Ini saya edit dulu. Nah, ini di sini ada new question. New question sama teleport. Teleport ini kalau kita mau ambil dari punyanya orang lain. Karena ini temanya diri sendiri, kita bisa memilih seperti ini. Pertanyaan dari kuis itu yang lain itu sudah banyak kayak gitu ya. Kita bisa ngambil aja di sini itu saya anak perempuan. Ini tinggal add. Jadi akan masuk di pertanyaan kita yang ketiga atau kelima. Saya anak laki-laki. Add kayak gini. Ini gambar ayah, add. Ini tema keluargaku ya, lingkunganku. Ini keluargaku. Ini gambar ibu, add. Seperti ini. Udah, ini sudah jadi ini pertanyaannya kita ambil dari punyanya orang lain. Kalau new question, ini kita mengetik sendiri. Kalau teleport, ini kita mencari yang sudah ada di quizzes kayak gitu ya. Kita tinggal masukkan namanya, nanti kita bisa langsung ambil dari punya orang lain. Kayak gini. Saya anak perempuan. Atau mau kita edit lagi ini. Tulisan saya anak perempuan ini kita edit gitu pertanyaannya. Pertanyaannya kita mau ganti dengan memakai audio biar tidak pakai teks, itu bisa. Silahkan diedit lagi. Paham ya Bunda? Jadi untuk membuat soal itu kita bisa membuat dengan new question untuk memulai sendiri atau kita bisa mengambil dari ini sudah banyak ini diri sendiri ini anak-anak SD ini bisa kita ambil sebagai salah satu tambahan dari soal kita. Gitu. Nah, selanjutnya kalau kita sudah punya beberapa soal, seumpama 10 atau 5 kayak gitu, kita akan membuatnya. Tapi sebelumnya kita akan membuat identitas dari soal kuis yang akan kita buat. Yang pertama ini di sini ini di sebelah kanan soal ini ada judul ya atau template-nya kayak gitu. Ini kalau teman-teman belum ada gambarnya nanti bisa dipilih. Kan awalnya dia nggak ada seperti ini ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Hanya ada nama dari kuis kita diri sendiri. Tapi dia belum punyai logonya, logo soal kita. Berarti kita bisa tambahkan add quiz image atau gambar kuis kita. Itu kita bisa pilih dari gambar yang kita punya. Karena tadi saya tuh judulnya adalah diri sendiri atau anak hebat kayak gitu ya. Yang enggak terjadi, yang hilang tadi. Itu saya punya gambar kartun anak-anak ini. Itu akan menjadi image dari kuis kita. Atau bisa mempastekan linknya juga. Terus ini untuk bahasanya saya pilih pakai bahasa Indonesia. Untuk grade-nya itu karena anak 6 tahun. Ini apa ya? Ini kelas apa ya Bunda ya? Kayaknya kelas ini. Kindergarten ini punya saya ya. KG ini kindergarten. Kayak gini. Terus kemudian ini kelas TK. Terus di visible-nya siapa saja yang bisa melihat itu berarti dia kita pilihnya public. Terus kita save. Nah, seperti ini. Jadi identitas dari kuis kita itu namanya diri sendiri, ini logonya, kemudian ini untuk anak-anak TK yaitu kindergarten. Terus untuk ininya dia berupa fun, itu untuk hanya senang-senang, untuk edukasi dan matematik. Itu contohnya. Terus ada berapa soal? Ada 10 soal di sini. Terus kemudian kalau sudah selesai seperti ini, kita klik done. Ya, klik done ini selesai. Sudah selesai soal kita. Ada. Nah, sudah sampai sini, kita mau share-nya ke orang tua. Kita sudah punya 6 soal nih. Ada memasangkan kacamata, terus tadi yang telinga untuk mendengar, terus ini yang ambil dari teleport tadi dari punya orang lain kayak gitu ya. Saya anak laki-laki dan anak perempuan itu.
Terus kemudian kita akan mengeplaynya. Apakah kita mau play secara langsung seperti game awal kita tadi itu bareng-bareng. Jadi sudah dikompakkan di grup itu di WA seumpama hari ini jam 8 kita mau ngegame sama-sama anak-anak, semuanya stay di WA. Nanti Bu Guru akan kirim linknya, terus kemudian kalian akan masuk dan kita akan bersama-sama mainnya. Jadi nanti akan tahu siapa yang tidak hadir dan sebagainya. Itu kalau play-nya itu berupa live ya secara langsung. Tapi karena kita kebutuhannya orang tua berbeda-beda, terus pembelajaran juga selama BDR ini lebih bersifat fleksibel, tidak begitu ini ya menekan orang tua gitu ya, harus stay jam sekolah. Kita jam 10 berarti jam 10 sampai jam 7 sampai 10 semuanya anak-anak sudah harus ada di depan HP. Kita mau bermendat itu kan nggak seperti itu. Tapi tergantung dari orang tua. Kalau dia kerjanya pulangnya jam 2 berarti baru bisa membersamai belajarnya anak jam 2 dan sebagainya. Kita bisa memilih dengan yang opsi homework ini. Yang play live itu seperti tadi settingannya kita pilih apakah dia tim, apakah klasik, apakah dia sebagai tes sendiri. Terus di sini ada tadi kita karena tidak membuat kelas ya untuk di classes ini yang di quizzes. Iya, monggo. Ya. Oke. Ini untuk settingnya silahkan teman-teman dibuat aja. Seumpama di sini power up-nya, timernya di on kan nggak, nanti dia akan menghitung mundur. Seumpama waktunya kita tadi memberikan ke anak itu kan 2 menit atau 30 detik gitu ya. Itu nanti ada hitungan mundurnya. Jadi kalau kita mau cepet-cepetan dan memacu adrenalin itu bisa itu nampak kayak gitu. Nah, itu apakah kita nampakkan atau tidak seperti itu ke anak-anak. Itu live bot dan sebagainya. Apakah akan ada muncul meme setelah dia menjawab, pop-up-nya muncul kayak gitu atau enggak? Itu tergantung panjenengan semua. Terus kemudian kalau sudah kita klik continue. Nah, cara share-nya seperti tadi ya, kita ketikkan mungkin di WA-nya orang tua, join myquiz.com, terus kemudian enter kodenya, terus kemudian suruh anak-anak memasuk, terus kita sebagai administrator nanti kalau sudah ngumpul semuanya, baru kita sebagai administratornya itu klik start, seperti itu. Ini untuk yang metode live atau langsung. Yang kedua, yaitu mode homework. Homework ini waktunya bisa kita pilih berapa harinya sampai kapan. Kita kan sekarang tanggal 2 berapa ya? Enggak tahu. Tanggal 20 ya. Itu mau sampai kapan? Seumpama sampai 6 hari, tanggal 26 kita selesai pelajaran. Bisa ini fleksibel aja Bunda, silahkan dikerjakan sampai tanggal 26 untuk kuisnya. Nanti tanggal 27-nya kita akan mengevaluasi seberapa capaian anak-anak di game ini. Itu sampai jam berapa, terus klik continue. Untuk pertanyaan, ini juga di-share ke orang tua ininya tadi. Jadi kode-kode seperti ini, kode game seperti ini akan berbeda ketika kita nge-share lagi. Jadi kalaupun awalnya gamenya sudah kita pakai di tahun ini, mau kita share lagi, itu nanti beda lagi untuk kodenya. Seperti itu ya. Ini untuk cara menginvite atau kita menghadirkan atau meng-share link quiz kita ke orang tua. Silahkan klik tuliskan di join my quizzes, terus kemudian berikan kodenya. Terus kemudian kita akan melihat reportnya kalau sudah dikerjakan ke anak-anak gitu ya. Nanti kita akan tahu reportnya. Di sini saya punya report untuk tebak binatang gitu ya. Saya punya kuis tebak binatang. Di sini kita bisa melihat playernya ini. Playernya yang ikut itu tadi ada Bu Kirana, Bu Ana Diana, ada Bu Nita, ada Bu Asti dan sebagainya. Ini player-playernya. Semuanya ini 100%. Terus akurasinya, skornya sekian. Skor ini yang membedakan hanya kecepatan waktu. Terus siapa yang salah itu bisa kita lihat di player. Kemudian di pertanyaan yang sudah kita buat itu ada ininya, ada kita bisa mengevaluasi. Oh ternyata anak-anak sudah paham dengan kucing itu 36 player semuanya tahu kalau itu benar-benar kucing kayak gitu ya. Itu bisa kita, seumpama tadi ya, seumpama series pola ABCD.
siapa saja yang belum, itu nanti kita bisa evaluasi, cuma 4 pola dan sebagainya. Itu bisa kita lihat di sini. Apakah soalnya terlalu sulit atau terlalu mudah, itu bisa kita lihat dari question. Terus kemudian overview. Siapa saja di sini. Dari question pertama dia salah atau benar, kayak gitu bisa lihat di sini. Oh, ini di pertanyaan yang keempat ternyata Bu Sriyati Ningrum salah. Kita bisa tahu. Terus kemudian standar. Standar ini enggak ada. Terus kemudian kita mau unduh gitu ya, Excel-nya itu kita tinggal klik download di sini. Klik download. Ini klik here. Nah, ini sudah terdownload nih di sini. Terdownload di sini. Aduh, sinyalnya nggak bagus ini, nggak kayak ini. Nah, di sini ada kelas level. Jadi semuanya ada di sini levelnya, tapi orangnya ada di sini. Nih, ini orang lain ya, soalnya tadi yang barusan punyanya Bu Diana dan sebagainya tadi nggak terkirim. Ini kuis saya yang lain, yang sekedar download. Di sini ada kelas level, terus ada player level. Nah, ini tadi yang Bu Erika, siapa ya tadi ya? Bu Kirana ya kalau nggak salah yang nomor 1. Bu Kirana ada di nomor 1, Bu Diana ada di nomor 2 dan sebagainya. Itu ada di sini akurasinya. Itu untuk melihat capaiannya dari anak-anak didik kita seperti itu caranya. Ini jawabannya apa yang dipilih itu kita bisa tahu. Pertanyaannya seperti ini. Seperti itu mungkin Bunda, mungkin ada pertanyaan? Saya tanya Bun. Monggo Bu. Itu Bun. Tadi kan untuk share ke wali murid ada kode. Lah munculnya kode itu dari mana? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita pakai gambar, itu tadi kan gambarnya sudah siap di laptop. Bisakah kita browser langsung ke internet? Gitu, Bun. Bisa. Pertanyaan saya. Ya, pertanyaan. Sudah itu aja Bu Umu? Ya. Save-nya Bunda. Untuk nge-save tadi saya ketinggalan. Mohon maaf. Sebentar ya, kita ke pertanyaannya Bu Umu dulu ya. Satu-satu dulu. Ke pertanyaannya Bu Umu yang sebentar, isisku mana ya? Nah, ini. Kode angkanya tadi Bu Eva. Ya, saya tak lihat ke my library dulu. Yes. Nah, ini mana tadi? Aku anak hebat ini ya. Kodenya itu akan muncul ketika kita finishing. Bentar ya. Nah. Bentar ya, ini ramai sekali di rumah saya ini. Ini yang kita buat tadi. Bentar ya. Indonesia. From pagi ke pagi. Yang pertama, kita mau cara memunculkan kode. Cara memunculkan kode ini akan muncul ketika kita mau memilih modenya. Jadi sini ya, ini left tadi ya, semua kita klik left, terus klik continue. Ini akan muncul kodenya ini, enter kode. Nah, ini kita share, bisa kita klik di sini, share-nya, join my quiz, terus kemudian kita berikan kodenya 516991. Itu kita berikan ke orang tua. Jadi tinggal dipastikan aja seumpama di kelas kita mana ya tadi ya. Ini kelas krisis. Langsung share via itu tadi langsung diklik ya Bun. Bisa. Ya, jadi nggak repot-repot. Tapi kadang masuknya ke dashboard Bu. Masuk link ini ya. Ini seumpama saya kirim ke WA. Ini join myquiz.com, kode gamenya mana tadi? Nih, kode gamenya 51 mana Bu ya?
kirimkan ke sini 519. Contohnya seperti itu, kita berikan ke orang tua melewat sosmednya orang tua, di sini pakai WA seperti itu. Jadi kode ini akan muncul otomatis ketika kita klik memilih apakah live atau homework tadi. Itu pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, kita mau memilih gambar ya Bunda ya. Gambarnya itu apakah kita memang harus punya dulu atau bisa kita masuk ke link yang ini. Tapi kayaknya sih bisa masuk dengan pakai kode link Bunda. Ini ketika di sini saya edit, bahwa di sini toh ini new question, multiple choice. Question. Oh nggak bisa deh, yang jawaban ya. Oh, ini ada loh sebenarnya. Enter link path to image ini. Semama kita punya gambar apple ya ini. Ini gambar apple ini kita copy URL, copy link address, terus kita masukkan ke sini. Nah, coba bisa nggak dia? Oh nggak bisa Bunda. Harusnya, tapi sebenarnya di sini ada pilihan bisa embed sih, tapi kenapa di sini nggak bisa ya? Akhirnya. Sebenarnya di sini ada pilihan untuk enter your path link to an image. Nah, tapi apa itu harus dibuka dulu? Dibuka dulu juga ya. Coba ya. Sini kita kopikan. Kode Pinterest-nya kita copy, terus kita masukkan ke Quizzes. Apakah dia bisa? Oh, nggak bisa. Jadi mendingan, walaupun dia sebenarnya ada pilihan untuk link embed untuk soal kita, tapi silahkan nanti dicoba. Tapi kalau ini saya coba itu belum bisa. Jadi kalau saya sih cenderung saya unduh dulu gitu ya, saya sesuaikan yang sesuai kebutuhan kita, barulah kita pakai gitu. Memang sumbernya memang dari internet semuanya, kayak gitu kalau gambar-gambar. Teman-teman bisa mencari di Pinterest ID, bisa mencari di Freepik dan sebagainya, atau di internet langsung. Sudah lewat 2 menit. Iya, pertanyaan selanjutnya Bunda? Yang tadi, yang selanjutnya apa ya? Untuk menyimpan setelah membuat soal tadi loh Bun. Untuk menyimpannya bagaimana? Menyimpan? Tersimpannya di, ya ini nggak jadi ya, cancel ya. Jadi ini kan tadi saya sudah buat ada berapa soal tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Ini sudah soalnya sudah selesai. Terus kemudian kita biasanya suruh ini melengkapi ini dulu. Anak hebat ini judulnya. Kita belum mempunyai gambarnya, gambar dari nama dari kuis ini. Silakan dipenuhi. Ini diedit dulu di sini. Nah, ini seumpama anak hebat, saya pilih ini. Yang harus diisi dulu, apakah bahasanya yang dipakai itu Inggris atau bahasa Indonesia. Saya pakai bahasa Indonesia. Di sini pilih. Di sebelah kanannya pertanyaan itu ya, Bunda, itu ada informasi untuk kuis kita. Terus kita select dari grade atau kelasnya. Kelas kita adalah kindergarten, berarti kita pilihnya KG. Ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan sebagainya. Professional Development University. Ini adalah kelas jenjang sekolah. Ini jenjang sekolah, KG kita pilihnya. Terus kemudian visible, terus kita save. Ini untuk informasi dari quiz kita. Terus kemudian yang terakhir kita done. Nah, setelah kita done, ini masuknya di My Library. Quiz-quiz yang kita buat itu masuknya di library. Saya sudah membuat di sini akunnya, kuisnya aku anak hebat, diri sendiri, binatang peliharaan, matematika TK dan sebagainya. Itu yang sudah saya buat semuanya masuk di sini. Kalau sudah masuk di sini, selanjutnya kita akan men-share ini kan, berarti kita klik di sini pertanyaannya kita tadi, terus kita pilih dia mau di-share-nya untuk mode live atau mode homework seperti itu Bunda. Itu terima kasih Bu Cus, mungkin itu saja dari saya. Yang ada pertanyaan lagi? Kalau Bu Eva, satu pertanyaan. Ya, satu pertanyaan. Oke, silakan. Iya, ini namanya
itu minimal berapa ya, berapa soal, berapa ini, soalnya saya bikin 3, sekarang sudah jadi 3, ini kok disuruh tambah 4 gitu, 4 itu harus minimalnya itu berapa? Kurang tahu ya Bunda, saya berapa soal yang harus minimal dibuat. Tapi saya pernah buat hanya 1 itu bisa sebenarnya. Tapi kalau Oh gitu, ini kok ada tulisan at least 4 question. Untuk pertanyaan mungkin. Berarti ya kalau dia mintanya seperti itu ya ditambahin aja lah kayak gitu ya. Gitu. Bu Ana ya. Oke, makasih. Pinter. Jadi kalau hanya hitung-hitungan saja soalnya itu kan anak-anak seneng ya, ada gambar apel 4, ada gambar pisangnya yang tersembunyi berapa dan sebagainya. Atau pernah saya itu membuat pencampuran warna, jadi saya membuat bola-bola kayak gitu ya, gambar lingkaran-lingkaran itu di PowerPoint. Ada merah, kuning, hijau. Seumpama gambar kuning dan hijau itu jadikan satu, nanti akan jadi warna apa? Itu contohnya. Itu untuk sains seperti itu. Lebih banyak sih ini alternatif teman-teman lebih. Mungkin seperti itu, Bu Cus, monggo. Oke, terima kasih Bu Eva. Materi yang sangat menarik, mungkin sangat berguna ya. Kalau dulu sebelumnya kita tidak tahu, sekarang dengan adanya pelatihan dari IKI PAUD dibawakan oleh pengurus bidang pelatihan dan diklat dari IKI PAUD yaitu Bunda Eva, sekarang teman-teman sudah mulai banyak mengerti. Bunda Eva nanti di sesi, mumpung Bunda Eva masih jadi host, jadi nanti di sesi akhir bisa kita bareng-bareng foto ya Bun ya. Nanti tolong difotokan. Ya, oke. Ini saya pakai HP karena telinga saya sakit. Kalau pakai headset terus ya. Jadi seperti ini Bunda. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan bisa dilanjut di WA group. Jadi nanti Bunda Eva standby. Kita kasih waktu berapa hari Bun untuk kelas Minggu ini? Mungkin ya. 1 minggu cukup ya teman-teman. Oke, 1 minggu supaya nanti kalau setelah 1 minggu upload hasilnya dan sertifikat siap diberikan. Jadi sebelum upload hasil, sertifikat tidak akan kami berikan. Itu komitmen kami dari awal, seperti itu untuk organisasi ya. Jadi supaya apa? Bunda punya pengalaman yang baru, punya pengalaman yang lebih, bahwa sertifikat itu memang layak dipegang oleh masing-masing peserta. Ya. Terima kasih, tanpa terasa 2 jam lebih, 2 jam 25 menit kita sudah buka room ini. Terima kasih untuk Zoom. Kalau kita berbayar pasti ini mahal sekali biasanya, karena mungkin ada kebijakan dari pihak Zoom untuk pendidikan kita digratiskan ya. Jadi kita tidak berbayar, makanya kenapa hanya dengan Rp10.000 Bunda bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Mungkin sampai di sini dulu untuk teman-teman bunda-bunda, nanti kita lanjut lagi di WA group. Sebelumnya kita akan sesi foto bareng dulu ya. Silakan dinyalakan videonya. Ada pertanyaan sebentar Bu Cus, itu dari teman kita Bu Ana atau Bu siapa tadi ya. Untuk pengumpulan tugas nanti bagaimana Bu Cus ya enaknya? Kayaknya kita lebih enak pakai grup WA ya. Jadi nanti silahkan dituliskan ini tugas dari siapa, untuk linknya atau kode gamenya itu disilakan. Jadi kita bisa mengambil inspirasi juga dari teman-teman peserta yang lain. Oh ternyata Bu ini membuat seperti ini bagus dan sebagainya. Dan kita bisa nanti mengimport dari soal-soal dari teman-teman dari nama game itu. Itu nanti akan terlist di situ siapa yang sudah mengumpulkan tugas atau yang belum. Begitu ya, 1 minggu ini kita untuk mengumpulkan ide. Seperti itu. Nah, sekarang kita untuk sesi foto dulu. Silakan teman-teman aktifkan videonya biar semuanya nampak gitu ya. Nanti saya akan screenshot.
Ada Bu Sri Suharsi yang belum nyala ini kayaknya nih ya. Ya, masih banyak yang belum nyala. Ini akan saya ambil di yang pertama ya. Maaf, saya nggak ada webcamnya pakai laptop ROG, jadi nggak bisa nyalakan videonya. Nggak apa-apa Bu Diana. Kayak kemarin itu dilema saya itu pakai laptop sebelah. Seperti itu. Iya. Oke, saya ambil untuk yang slide pertama. Berapa slide? Sudah terambil. Oke, sudah. Hanya 2 kok. Saya juga sudah kok, Bun. Ini yang kedua. Oh, Bucus juga sudah ambil. Cuma 2. Iya, cuma 2. Oke, teman-teman. Sudah? Itu sudah. Ya, terima kasih teman-teman, bunda-bunda dari seluruh Indonesia yang sudah bergabung dengan IKI PAUD. Saya harap nanti kita ketemu lagi di pelatihan yang lebih menantang lagi ya. Bagaimana kesan dan pesannya Bunda untuk pelatihan kita kali ini? Senang enggak? Satu kata untuk IKI PAUD. Menyenangkan. Oh, Luar biasa. Luar biasa, hebat. Ya, oke. Terima kasih Bunda. Saya persilakan Bunda semua untuk live dari grup. Jadi nanti kita bisa lanjut ke WAG. Ya. Ya. Terima kasih teman-teman semua. Teman-teman, terima kasih. Selamat tahun baru. Iya, selamat tahun baru juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.